Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, di hari yang ke-183 di tahun 2026. Puji Tuhan, kita sangat bersyukur telah menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang malam dalam peristirahatan kita, dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, tetapi yakinlah kasih dan kuasanya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kembali menikmati firman Tuhan pagi ini. Alkitab menuliskan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita yang percaya. Itulah sebabnya pastikan sebelum kita memulai aktivitas kita mau datang kepada Tuhan. Cari firman Tuhan, makan firman Tuhan, dan oleh kekuatan Roh Kudus memampukan kita menjalani sisa hidup ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tema renungan kita pagi ini adalah janji yang tak pernah gagal. Puji Tuhan. Kita akan baca bersama dalam kitab Yosua pasal 21 ayat yang ke-45. Firman Tuhan berkata demikian. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya terpenuhi. Katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dunia ini tempat kita tinggal, janji adalah sesuatu yang sangat mahal, sekaligus sangat rapuh. Kita hidup di tengah dunia di mana manusia begitu mudah mengumbar janji, namun juga begitu mudah mengingkarinya. Seringkali manusia ingkar janji bukan karena mereka jahat, tetapi karena keterbatasan mereka. Bisa karena lupa, tidak ada kemampuan, atau situasi yang berubah. Kekecewaan akibat janji yang hancur seringkali membuat kita menjadi skeptis, hilang harapan, bahkan kepada Tuhan. Namun firman Tuhan pagi ini datang sebagai jangkar yang kuat bagi jiwa kita. Melalui kitab Yosua yang kita baca tadi, kita diingatkan tentang satu kebenaran mutlak. Tuhan bukanlah manusia. Dia adalah Allah yang memegang janjinya, dan janjinya tidak pernah gagal. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada 3 alasan mengapa janji Tuhan tidak pernah gagal. Yang pertama, janji Tuhan diikat oleh karakternya yang setia. Manusia bisa berubah pikiran, tetapi Tuhan tidak. Kesetiaan bukanlah sekedar apa yang Tuhan lakukan, melainkan siapa dirinya. Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya sendiri. 2 Timotius pasal 2 ayat 13 menuliskan, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Apa yang kita dapat pelajari dari firman ini ketika Tuhan memberikan janjinya di dalam Alkitab? Apakah itu janji penyertaan, pemulihan, kecukupan, kesembuhan? Janji itu dijamin oleh namanya yang kudus. Bahkan ketika iman kita sedang lemah, sedang rapuh, atau kita sedang jatuh, kesetiaan Tuhan dalam menggenapi janjinya tidak pernah berkurang. Haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan didukung oleh kuasanya yang tanpa batas. Seringkali manusia gagal menepati janji karena mereka kehilangan kemampuan atau keterbatasan keadaan. Namun bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Katakan amin. Janjinya didukung penuh oleh kedaulatan dan kuasanya atas alam semesta. Mari kita lihat dalam Bilangan 23 ayat 19.
Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Bapak Ibu Saudara, jangan pernah mengukur besarnya janji Tuhan dengan kecilnya logika atau kekuatan pikiran kita. Ketika Tuhan berjanji untuk memulihkan, menyembuhkan, atau membuka jalan dalam pergumulan kita, Dia memiliki seluruh otoritas di bumi dan di surga untuk mewujudkannya. Haleluya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan melewati ujian waktu dan proses. Kitab Yosua mencatat bahwa seluruh janji Tuhan kepada bangsa Israel digenapi setelah mereka melewati masa-masa padang gurun yang panjang dan peperangan yang melelahkan. Jadi ada jarak waktu antara saat janji diberikan dan saat janji digenapi. Kita lihat Mazmur 12 ayat yang ke-7. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita berpikir janji Tuhan gagal hanya karena janji itu belum terjadi hari ini. Penundaan bukanlah penolakan. Tuhan sedang menggunakan waktu untuk memurnikan iman kita. Sehingga ketika janji itu digenapi, kita sudah siap secara karakter untuk menerimanya. Katakan amin, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita harus bersikap sembari menantikan penggenapan janji Tuhan? Mari pegang teguh firman-Nya. Alkitab penuh dengan ribuan janji Tuhan. Temukan janjinya yang spesifik untuk pergumulan Anda pagi ini. Misalnya, tentang damai sejahtera. Baca dalam Filipi 4 ayat ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dalam kecukupan, mungkin kau sedang pergumulan masalah finansial, kebutuhan. Firman Tuhan berkata demikian. Allah memenuhi keperluanmu dalam segala. Amin. Puji Tuhan. Perkatakan firman Tuhan dalam hidupmu. Dan jangan membantu Tuhan dengan cara yang salah. Belajarlah dari Abraham dan Sarah yang mencoba membantu Tuhan mendapatkan anak melalui Hagar yang justru mendatangkan masalah baru. Biarkan Tuhan menggenapi janjinya dengan cara dan waktunya sendiri. Tetap setia, Bapak Ibu Saudara, menantikan janji Tuhan bukan berarti pasif. Tetaplah setia melayani, tetaplah setia bekerja, tetaplah setia menabur kebaikan, sembari percaya bahwa musim penuaian pasti akan datang. Ingatlah selalu, langit dan bumi mungkin akan berlalu, tetapi satu titik terkecil pun dari janji Tuhan dalam firman-Nya tidak akan pernah gagal. Puji Tuhan, haleluya. Betapa indahnya kehidupan yang berserah mengandalkan Tuhan dalam setiap hidupnya. Kita percaya janji Tuhan. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat
jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi ini, menguatkan, memulihkan iman, kasih, dan pengharapan kami. Diberkati kami semua pagi hari ini, dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara menikmati berkat pertambahan usia, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari kita semua buka tangan dan iman, terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus yang kekal, dan persekutuan sukacita damai sejahtera dari Allah Roh Kudus memberkati, memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita sempurna sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.